warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami membuat video untuk pemenuhan tugas pada mata kuliah Hukum Agraria Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ari Budiarti, SH MHUK. dengan saya, Stefi Aprilia Gracia dengan NIM B1A12328. Saya, Gadis Alicia Julia Kinapitepul dengan NIM B1A1232226. Saya, Tiara Agni Triputri dengan NIM B1A1232216. Saya Anita Yuliana Tampion dengan NIM B1A1233219. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai sengketa tanah dan beberapa contoh kasus terhadap materi tersebut. Selamat menyaksikan. Di sini aku akan menjelaskan definisi sengketa tanah menurut hukum agraria. Menurut hukum agraria, sengketa tanah adalah suatu perselisihan yang terjadi yang diakibatkan oleh individu satu dengan individu lain mengenai suatu hak milik atas suatu bidang tanah. Secara umum, sengketa tanah adalah objek yang menjadi permasalahan di Indonesia mengenai suatu hak atas kepemilikan suatu bidang tanah. Dasar hukum yang mengatur sengketa tanah dituangkan pada pasal 1 ATR Kepala BPN nomor 21 tahun 2020 mengenai penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan yang membedakan perebutan sertifikat menjadi sengketa pertanahan dan konflik pertanahan berdasarkan jumlah orang yang terlibat di dalamnya. Faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa tanah di Indonesia itu disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, yaitu satu, adanya konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah persaingan antar pribadi atau antar kelompok. Lalu yang kedua yaitu data kurang akurat, seperti informasi yang tidak lengkap, informasi keliru, pendapat yang berbeda, serta data yang berbeda. Lalu yang ketiga yaitu proses sertifikasi yang kurang jelas saat melakukan proses sertifikasi tanah. Lalu yang keempat yaitu perubahan wilayah atau pemekaran wilayah yang membuat tumpang tindih hak kepemilikan atas sebuah tanah. Lalu yang terakhir yaitu campur tangan oknum yang tidak bertanggung jawab dalam pendaftaran tanah. Proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah arbitrase. Arbitrase adalah proses penyelesaian di luar pengadilan, di mana dilakukan oleh arbiter yang disepakati oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Yang kedua adalah mediasi. Mediasi adalah proses musyawarah yang dilakukan untuk mendapat kesepakatan dari dua belah pihak yang bersengketa. Yang ketiga adalah proses pengadilan. Proses pengadilan adalah ajuan tentang masalah tanah yang diajukan kepada pengadilan umum yang berhubungan dengan perdata dan pidana. Untuk menyelesaikan sengketa tanah, hukum agraria merekomendasikan beberapa langkah penyelesaian. Yang pertama, penyelesaian melalui litigasi. Menggunakan metode sistem peradilan yang dimana sengketa tanah ini diproses melalui proses hukum yang ditetapkan oleh negara. Yang kedua, ada penyelesaian melalui kerjasama atau kooperatif. Menggunakan metode di luar pengadilan yang dimana untuk mencapai kesepakatan bersama untuk mencapai sebuah keadilan dan kesepakatan. Di sini kami menggunakan contoh kasus sengketa tanah yang terjadi di Kota Jambi, yaitu sengketa tanah yang terjadi di SD Negeri 212 Kota Jambi. Gugatan bermula pada tahun 2019 di mana Hermanto menggugat pemerintah Kota Jambi ke pengadilan terkait kepemilikan lahan SD Negeri 212. Putusan pengadilan memenangkan gugatan Hermanto pada tanggal 23 Maret 2022. Menyatakan bahwa tanah tersebut memang milik Hermanto berdasarkan sertifikat yang dimilikinya pada tahun 1986. Upaya banding dan kasasi, pemerintah Kota Jambi mengajukan banding, tetapi putusan ini dipertahankan oleh Pengadilan Tinggi Jambi pada tanggal 4 Juli 2022. Kemudian Pemprov Jambi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, tapi juga ditolak pada tanggal 5 Mei 2023. Putusan final membebankan Pemkot Jambi untuk membayar tanah objek sengketa kepada Hermanto sebesar 1
miliar. Kasus sengketa lahan di bawah bangunan Sekolah Dasar Negeri 212 Kota Jambi yang berada di Jalan Sunan Jati RT 002 Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi menemukan titik terang. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi memutuskan mengabulkan tuntutan ganti rugi senilai 1,7 miliar yang diajukan oleh pihak Hermanto selaku pihak penggugat. Sementara itu pihak pemerintah Kota Jambi mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim akan membayar uang ganti rugi tersebut setelah surat tanah diterbitkan. Panitera pada Pengadilan Jagar Jambi Heri Haryanto mengatakan dalam amar putusannya Majelis Hakim memutuskan mengabulkan permohonan pihak tergugat perihal pembayaran uang ganti rugi setelah surat tanah diterbitkan. Putusan perkara Pengadilan Tinggi Jambi nomor 62/2022/PT JMB tanggal 4 Juli 2022 junto putusan Pengadilan Negeri Jambi nomor 120/2021/PNJMB tanggal 23 Maret 2022. Pengadilan Negeri Jambi berharap dengan adanya keputusan ini, semua siswa Sekolah Dasar Negeri 212 Kota Jambi dapat menjalankan proses belajar mengajar seperti semula. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Yang penjelasan yang dapat kami sampaikan dalam video tadi, bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Alicia Juliati Nabitulu, NIM D1A12322. Hukum agraria dengan dosen penggabung Ibu Dr. Video memenuhi tugas dengan mata kuliah Hukum Agraria. Dosen yang Ya Allah. dengan saya Stefi Aprilia Gracia dengan D1A123 Dan saya Tiara Asmi Ya Allah. Gadis Alicia Juliati. dan saya Tiara Asmi Putri dengan Ya Allah. terbesar di Indonesia. Salah ulang. Miliar. Lakukan dengan Nice. 3